Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Daftar Pustaka Catatan Kaki, Parafrasa, dan Strategi Mencegah Plagiarisme pada Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Adapun anggota kelompok kami ada Dara, Saskia, dan Pipi. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu daftar pustaka. Kumpulan referensi yang dirujuk dari karya tulis. Tujuan utama memberikan informasi bahwa ide atau pernyataan dalam karangan bukan pemikiran penulis sendiri. Menghargai dan memberikan apresiasi terhadap penulis asli. Memberikan arah bagi pembaca yang ingin melakukan pengecekan ulang sumber. Teknik penulisan nama pengarang pertama atau keluarga diikuti inisial nama depan dan tengah. Jika ada, disarankan menggunakan sistem APA-STYLE. Berikutnya, catatan kaki. Keterangan tambahan yang diletakkan di kaki halaman berfungsi sebagai rujukan atau penjelasan. Fungsi menguatkan atau membuktikan semua pernyataan, menunjukkan tempat ditemukannya bukti atau evidensi, memberikan keterangan, petunjuk atau diskusi khusus terkait konten. Prinsip penulisan dipisahkan dari teks dengan garis menggunakan font 11, satu spasi, dan penomoran angka Arab berurutan. Selanjutnya kita masuk di dalam materi parafrasa. Parafrasa adalah mengungkapkan kembali suatu konsep dalam bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Patnya membantu penulis mengontrol penggunaan kutipan, langsung menghindari plagiarisme, membuat kutipan lebih mudah dimengerti. Mempertahankan makna sambil mengubah struktur kalimat. Redaksional. Teknik memisahkan kalimat, mengubah beberapa kata atau frasa, dan teknik menyusun ulang kalimat, mengubah bahasa, sambil tetap mencantumkan sumber. Kemudian kita masuk di dalam plagiarisme. Di sini plagiarisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada definisi. Definisi perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh nilai kredit dengan mengutip sebagian atau seluruh karya sumber lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat. Plagiator. Batasan mengambil kata-kata, ide, gagasan, konsep, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumber. Selanjutnya kita masuk di dalam jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme kata demi kata. Menyalin tulisan orang lain secara langsung persis sama tanpa memberi kredit atau mencantumkan sumber. Yang kedua ada plagiarisme sumber atau referensi. Menggunakan ide, data, atau informasi dari suatu sumber tetapi tidak mencantumkan sumbernya dengan benar atau menggunakan sumber palsu. Plagiarisme kepengarangan, mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri atau mencantumkan nama seseorang sebagai penulis padahal tidak berkontribusi dalam menghasilkan karya tersebut. Selanjutnya adalah self-plagiarism,
menggunakan kembali karya atau tulisan sendiri yang sudah pernah dipublikasikan tanpa izin, tanpa mencantumkan informasi bahwa karya tersebut pernah dipakai sebelumnya. Baik, kita masuk ke materi faktor-faktor penyebab plagiarisme. Yang pertama itu faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kurangnya pemahaman tentang etika akademik, keterampilan menulis yang minim, atau manajemen waktu yang buruk. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri individu seperti tekanan untuk segera menyelesaikan tugas, kurangnya pengawasan, atau sanksi yang jelas dari institusi, dan kemudahan akses ke berbagai sumber informasi di internet. Nah, kita masuk di materi strategi dan upaya mencegah plagiarisme. Pencegahan plagiarisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, menanamkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan plagiarisme sejak dini atau bisa disebut juga sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan budaya membaca menulis yang benar atau bisa disebut juga literasi, memberikan pelatihan spesifik mengenai teknik prabahasa dan manajemen referensi atau bisa disebut juga pelatihan keterampilan, menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku plagiarisme atau bisa disebut juga penekanan aturan, menciptakan suasana akademik yang sehat dan suportif, bukan hanya fokus pada nilai tetapi pada proses belajar atau bisa disebut juga lingkungan akademik. Nah, kita masuk di materi aplikasi untuk pencegah plagiarisme. Penggunaan teknologi sangat membantu dalam upaya pencegahan dan deteksi. Aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi kemiripan teks karya ilmiah Anda dengan sumber-sumber lain yang sudah dipublikasikan di internet atau mereka. Nah, contoh aplikasi yang pertama Turnitin, alat deteksi plagiarisme yang sangat umum digunakan di dunia akademik. Yang kedua, CoffeeScript, sering digunakan untuk mendeteksi konten yang disalin di internet. Yang ketiga, Grammarly. Selain Grammarly, cek memiliki fitur pendeteksi plagiarisme. Keempat, Coolbot, aplikasi yang membantu dalam proses prabahasa tetapi harus digunakan secara etis. Yang kelima, Plagchecker, alat deteksi plagiarisme lainnya. Kesimpulan, plagiarisme adalah tindak kejahatan intelektual penting untuk menguasai teknik penulisan ilmiah yang baik, seperti parafrasa, catatan kaki, daftar pustaka, sebagai dasar pencegahan plagiarisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.